Real Traders, balik lagi di YouTube-nya Traders Family. Kali ini bareng sama Asun. Dan Asun kali ini ada karena video minggu lalu saya sama Pak Tito membahas tentang sistem yang akan diupdate di tanggal 1 September. 1 September. Dan karena video itu, mungkin banyak dari teman-teman yang akhirnya nelpon. Itu bukan mungkin, Bill, memang banyak. Oh, memang banyak. Banyak juga yang ngechat. Banyak juga yang ngechat. Intinya banyak pertanyaan. Betul. Dan kali ini Asun bilang, kenapa nggak kita bahas aja langsung di konten? Iya. Tidak semua pertanyaan. Kalau semuanya Nggak cukup waktunya, iya, ya kan? betul. Tapi ya beberapa kita bahas. Oke. Ini pertanyaan yang sederhana dulu kali ya. Iya. Yang soal VP itu apa? Iya. Terus daily range itu apa? Itu nggak usah dijawab sih. Yang padahal bener sih, gak usar dijawab. Itu udah ada di video. Iya. Tapi kondisinya memang kita jelasin ulang dan kita memang minta mereka untuk nonton lebih detail videonya. Mungkin lebih ke ini kan, kata lu ada satu pertanyaan yang lebih menarik. Iya, Itu itu juga pengen gue bahas karena Itu aja. kondisinya pertanyaan itu bukan datang dari 1-2 analis, dari teman-teman analis, bukan. Banyak. Banyak. Oke. Dan kondisinya itu bukan datang dari level yang newbie, pro, rookie, bukan dari itu. Oke. Ada juga yang dari level elite. Oh, Ada juga yang dari level master. Oke. Jadi pertanyaannya Dan ini pertanyaannya serupa. kurang lebih lah. Oke. Kurang lebih kayak gini, Bill. Kan selama ini mereka sesuai data kita, mereka tuh kebanyakan bikin analisanya tuh di gold. Ya, 68%. 68%. Ya. Kan? Bisa nggak metode yang di gold ini, yang kebanyakan mereka jalanin, bener-bener kita copy paste aja gitu ke pair lain dengan cara yang sama. Plak-ketiplak. Plak-ketiplak. Oke, pertanyaan begitu. Pertanyaannya begitu. Jadi juga ya. di momen pertanyaan itu khawatir gue, Bil. Khawatir. Khawatir. Gue khawatir juga sih. Itu Kenapa dia. masih ada pertanyaan kayak gitu? Iya, itu dia. Karena kondisinya mereka tuh belum pernah melakukan itu. Dari teman-teman analis kita banyak yang udah pernah melakukan itu, Bill. Bahkan sebelum video Sabtu kemarin tayang. Lu taunya dari mana dulu? Ih, gampang liatnya. Kalian tinggal buka aja di channel, pilih channelnya, lalu kalian pilih menu statistik, teman-teman. Oh. Dan itu kan, Tahu. iya loh. Yang di paling bawah tuh ada pair-pair apa aja yang mereka analisa kan? Iya, kan kondisinya kalau misalkan udah terbiasa analisa di pair yang contoh kayak gold. Ya. Kan jumlah signalnya pasti panjang dong. Iya, ya minimal barnya tuh panjang Barnya sendiri. panjang. Yang lain di bawahnya tuh biasanya tuh Iya. ada yang setengahnya. Setengahnya. Tapi kayaknya yang coba-coba harusnya cuma dikit tuh. Yang coba-coba udah pasti cuma 2 signal. 3, 5. 3, 5. Ya seberapa kali? Iya. Ya. Dan kita udah pasti tahu dong warna di bar itu apa. Udah pasti merah. Udah pasti merah. Yang artinya kalau dia misalkan dia biru, pasti akan dilanjutkan. Iya, betul. Iya kan? Betul. Kalau merah dia merasa gagal, nggak bisa nih di sini. Udah tinggal gitu aja udah. Iya. Dan Oke. kondisinya kita bukan yang nggak pernah cross check soal data-data yang sedikit itu. Karena kondisinya kita telepon langsung si analisnya. Oke. Kita pastiin, Bill. Pak, ini kan Bapak terbiasa untuk bikin analisnya di gold dan ya sekarang udah mulai konsisten nih. Kenapa ada yang sedikit-sedikit ini? Kenapa iya tiba-tiba ada dua signal di Jawabannya USD apa CAD? tuh? Iya Pak, saya coba-coba. Emang. Memang kita udah konfirmasiin. Oke. Dan yang membuat gua khawatir sebenarnya, ini kan udah pernah dilakuin. Sebentar Sun, pertanyaannya yang tadi lu bilang orang yang pernah mencoba ini, bahkan sebelum video kemarin naik, itu ada juga yang memang orang yang sama nanya lagi nggak yang kemarin ini? Ada. Orang yang sama. Yang kita konfirmasiin juga nanya ulang, Bill. Kan kita konfirmasiin, saya coba-coba Pak. Di video kemarin itu juga nanya. Bisa nggak saya coba lagi? Bisa nggak saya coba lagi? Yang mungkin gini kali ya, karena mereka udah melihat secara value dari setiap pair itu. Itu dia. Akhirnya kan ada yang kali 1,5, ada yang kali 2. Itu yang membuat akhirnya mereka, wah menarik nih, kali 2 loh ini. Gede nih, ya. Ya kan? Ya kan, lu tahu kan kekhawatiran gue di mana? Ngerti. Karena kalau mereka ya pada akhirnya coba-coba lagi dan gagal lagi. Bahaya. Satu, portofolio gue yakin bisa jadi amburadul. Itu dia. Iya. Dan ketika portfolio mereka amburadul, subscribernya kabur. Ya kasihan.
Semuanya kasihan. Semua kena imbas. Semua kena imbas. Iya. Bahaya sih, bahaya. Makanya sebenarnya gue pengen kasih clue nih buat teman-teman yang sekarang ini tradingnya di gold. Tapi pengen coba di pair forex. Oke. Berarti untuk teman-teman itu apa yang mesti mereka perhatikan atau pertimbangkan sebelum mereka melakukan begitu aja plek-ketip? Ini yang pertama, di video kemarin yang lu sama Pak Tito ada jelasin soal daily range. Iya, ada. Ya kan? Pak Tito juga sempat jelasin daily range setiap market, setiap pair itu beda-beda. Beda-beda. Bahkan ya, ada tabelnya tuh kemarin. Ada tabelnya. Iya. Udah jelas tertera di sana. Gold, GBP USD, Euro USD dan kawan-kawan. Itu nilainya pasti akan berbeda setiap pairnya. Benar. Kalian sesuaikan dulu sesuai dengan daily range-nya. Jangan langsung main tiba-tiba 500 pip. Tiba-tiba 300 pip. Tanpa ada acuan yang jelas. Iya. Dan setelah kalian tahu itu udah pasti. Kalian harus lakukan yang namanya backtest. Iya, nggak bisa main nyemplung aja ya. Nyemplung aja nanti ya kejadiannya sama kayak yang coba-coba itu tuh. Iya. Kan? Ntar tau-tau kaget kok 3 hari nggak selesai. Iya. Jadi setelah kalian tahu daily range juga, kan ini Pak Tito sempat bilang ya, nggak semua karakter pair itu sama-sama tren. Benar. Tapi itu masalah juga sih. Iya. Masalahnya karena ya nggak semua tahu pair ini karakternya apa, pair ini karakternya apa, pair ini karakternya apa, itu masalahnya. Itu benar banget karena yang kita benar-benar gamblang ngomongin di YouTube di manapun, pair yang tren itu ada XAUUSD, ada GBP JPY, ya kan? Ini kita bahas pair-pair yang di aplikasi nih. Ya kan? Di aplikasi kan ada 16 pair. Ya. Ini sebenarnya oke, gue kasih clue lagi deh. Oke, gitu dong. sekalian. Ada 7 pair yang karakternya tren. 7 dari 16 itu ya? Dari 16. Sisanya berarti 9. ada. 9 pair yang ada yang ranging atau sideways. 7 yang tren, 9 yang ranging. Perlu dijabarin juga yang tren apa aja? Perlu, daripada nanti lu ditelepon, Pak, yang 7 tren apa aja gitu. Kalau gitu gue perlu contekan sebentar. Boleh. Untung udah ada handphonenya di sini. Sudah sini. Siap, karena gue tahu ini mesti detail dan jelas. Boleh. Sebentar ya. Oke, kita mulai dari pair-pair yang karakternya tren dulu. Tren dulu deh. Dengan Pak Tito sempat bilang tuh ada XAUUSD, GBP JPY. Sisanya ada CHF JPY, Euro JPY, GBP USD, Euro USD, dan Euro GBP. Pas nih 7 ya. 7. Sisanya 9 pair lainnya yang ranging apa aja? Ranging. Ada AUD JPY, CAD JPY, NZD JPY, USD JPY, USD CHF, USD CAD, AUD USD, NZD USD, dan Euro NZD. Itu 9 tuh ya, 9 pair ya. Tapi kalau kita sebenarnya bisa kita bahas lebih dalam kan? Bisa apa tuh? Tapi kalau ngebahas yang tren kayaknya udah bosen deh. Karena teman-teman aja kalau kita ngomong gold ya udah banyak yang jago sebenarnya gitu. Lebih mending kita bahas lebih dalam yang ranging. Lagi pula pairnya ada 9. Betul. Banyak nih variasinya. Betul. Jadi bisa lebih banyak pair yang dianalisa. Tapi ya menariknya nih kalau kita ngomong ranging, Pak Tito sering bahas. Sebenarnya ranging ini cocok sama naluri kita ya kan? Cocok untuk orang-orang yang baru belajar trading kali ya. Iya, karena secara naluri mungkin teman-teman sering dengar nih. Kita tuh dididik, dibesarkan dan dibiasakan dengan kalimat ini. Beli di harga rendah, jual di harga tinggi. Iya kan? Bener banget. Kebiasaannya market lagi naik, masa naik terus bisa kali turun, sell. Begitu pula sebaliknya. Market lagi turun, masa turun terus bisa kali naik, buy. Betul, karena itu memang kayak banyak yang gitu. Betul. Karena memang kondisinya waktu kita belajar trading, kalau kita langsung dipaksa untuk tren, penyesuaiannya cukup lama. Tapi kan tadi kita bahas nih buat teman-teman analis kita ya gak usah kita bahas lah trennya, mereka udah cukup ahli lah kita. Karena kan kebanyakan dari teman-teman belajar pertama kali bareng sama TF, mereka nonton eksklusif konten yang dimana itu memang banyak
penjelasan mengenai market yang trend. Jadi kayak udah lebih mudah terbiasa gitu. Betul. Sekarang kita bahas langsung ke market-market yang sideways atau ranging. Ya kan? Jelas-jelas pergerakannya itu ranging itu kalau misalkan kita lihat pergerakan mondar-mandir. Naik, turun, naik, turun, naik, turun di area yang sama. Iya, bener. Ya kan? Ya. Ketika marketnya naik turun, lebih banyak naik turunnya. Dibanding kita memanfaatkan market yang sedang tren. Udah jelas nih sebenarnya nih. Iya kan? Mendingan kita manfaatin yang naik turun, naik turun, naik turun. Yang pembalikannya dong. Reversal. Benar. Ya kan? Yang sama-sama kita tahu lah. Candle pola-pola reversal itu ada. Iya. Ada candlestick pattern, ada chart pattern. Ya. Yang kalau candlestick ya ada engulfing, ada harami, ada doji. Udah, dan silakan browsing aja. Iya itu browsing lah, itu banyak. Ya. Begitu pula kalau chart pattern. Sama-sama banyak. Ya, double top, double triple, cek aja itu semua. Banyak. Iya. Cuman yang harus diperhatiin ini cara memanfaatkannya, Bill. Yang mana nih maksudnya? Gini, jelas-jelas ini pola pembalikan arah. Benar, reversal. Ya. Jadi sebelum muncul polanya harus ada pergerakannya dulu sebelumnya. Ya. Gua kasih contoh. Oke. Kita kasih contoh engulfing aja kali ya. Boleh. Tadi kita pakai itu. Nih balik lagi nih. Kalau misalkan pergerakan sebelumnya flat di situ-situ rata aja muncul engulfing. Ya. Itu engulfingnya nggak valid. Benar. Karena nggak ada yang bisa digeraki. Tidak ada pergerakan dulu. Nggak ada pergerakan dulu. Iya. Jadi harus ada pergerakan naik. Ya. Jadi baru muncul engulfingnya. Ya. Baru engulfing ini dinyatakan valid. Ya, begitu pula sebaliknya ada pergerakan turun, muncul candle engulfing, baru engulfing dinyatakan valid. Oke. Itu kayaknya mungkin bisa jadi ya. Banyak yang masih belum mispersepsi. Iya, mispersepsi betul. Mikirnya yang penting ada engulfing. Betul. Iya, mungkin pergerakan cuma dikit banget. Ya karena prinsipnya memang itu pembalikan arah. Intinya. Oke. Pembalikan arah harus ada yang dibalik. Oke. Itu lumayan tuh jadi tips tuh teman-teman. Ya, oke. Setelahnya kita masuk setelah kita tahu polanya, kita tahu pola yang valid, cara memanfaatkannya dong. Oke. Ya kan? Dari entry dan exitnya. Oke. Tapi sebelum masuk entry exit, gue pengen kasih clue lagi. Oke. Clue lagi. Jadi kita udah punya datanya. Dari sekian banyak pola reversal. Mau candlestick ataupun chart pattern? Iya, apapun itu deh. Di antara itu dua lah pokoknya. Kan banyak tuh isinya. Iya, banyak. Dari salah satunya ada yang tingkat keberhasilannya sampai 77%, Bill. Dan itu bagus sekali. Salah satu dari sekian banyak pola yang ada di dalam reversal, ada yang tingkat keberhasilan polanya 77%. Gede tuh. Ya. Bagus tuh. Jadi kalau buat teman-teman yang pengen memanfaatkan pola-pola yang reversal bisa. Bisa. Tinggal dicari tuh yang 77% tuh yang mana. Baru habis itu ke entry exit. Betul. Kita lanjut ke entry exit. Oke. Untuk entry exit ya kalau untuk entry gampang lah ya. Tinggal disesuaikan dengan gaya trading masing-masing. Oke. Ada yang limit order, ada yang stop order, tinggal disesuaikan aja. Oke. Tapi kondisinya untuk exitnya nih Bang. Target. Oke. Banyak dari teman-teman kita yang menggunakan candlestick pattern, targetnya tuh biasanya jauh-jauh tuh. Kayak chart pattern. Dia padahal menganalisanya menggunakan candlestick, tapi secara target dia pakainya chart pattern. Iya, karena chart pattern itu kan beda ya sama candlestick pattern. Agak nggak nyambung tuh ya. Iya, memang benar. Karena kalau chart pattern itu terdiri dari banyak candle. Iya. Mereka banyak candle membentuk satu chart pattern. Iya, benar. Wajar aja kalau targetnya lebih panjang. Lebih panjang, betul. Oh, jadi banyak yang salah di situ ya? Banyak yang salah di situ. Jadi mereka pakai candlestick pattern, SL-nya dikit banget, pendek banget. TP-nya panjang banget. SL-nya layaknya candle ya? Iya, layaknya candle. TP-nya layaknya chart. Iya benar banget. Ini sebenarnya kita bukan bilang bisa atau nggak bisa ya. Tapi sebelum kalian mau menjalankan itu, harus di backtest dulu. Ya, benar sih. Gitu. Iya, mungkin ini kali sana. Harusnya realistis aja sih kayaknya. Iya, memang harusnya begitu. Ya kalau pakai candlestick ya SLTP-nya realistis. Sesuai. Kalau pakai chart pattern realistis. Panjang pendeknya harus sesuai ya. Betul. Jadi yang pengen gue ingetin ini, sebelum kalian memulai sesuatu, memulai post signal di aplikasi TF, apalagi buat teman-teman yang pengen baru coba nih dari gold pindah ke forex. Ya di backtest dulu lah metodenya atau polanya gitu loh. Berarti sebenarnya bisa kita bilang
buat teman-teman yang mungkin sudah perform analisanya mungkin di gold, sah-sah aja sebenarnya untuk mencoba di pair-pair lain selain gold, terutama mungkin pair-pair yang karakternya ranging. Boleh mah boleh aja. Iya. Tapi ya balik lagi backtest ya. Backtest, karena kita ngomong nambah peluang kan juga nggak salah kan. Biasanya di gold berhasil, tambah lagi di forex, bagus banget malah. Tapi kalau bisa nih setelah di backtest, jangan langsung dijalanin di pair utamanya, Bill. Di channel utama? Di channel, di channel utamanya. Karena channel utama ini kan udah ada subscribernya. Benar, udah ada portofolio jadi nih. Udah ada portfolio jadi. Benar. Kalau digabungin kacau. Iya, jadi setelah backtest jalanin dulu di channel keduanya dulu. Iya, udah hasilnya udah bagus. Hasilnya udah oke, udah mungkin stabil. Mau digabung boleh. Ya, betul banget. Benar juga lo. Enak juga nih, jadi ada beberapa clue dan tips ya. Oke teman-teman, tinggal di backtest berarti intinya sebenarnya boleh-boleh aja. Boleh banget. Oke, so it's now or never and change your life. Bye.